Kepanikan melanda saat si jago merah menghanguskan sejumlah bangunan di berbagai daerah. Langsung muni. 4 remaja terluka saat balon udara tanpa awak meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Petugas menemukan kebocoran pada sistem pengereman bus naas yang terguling di jalur wisata Ciater, Subang, Jawa Barat. Evakuasi seorang wanita penderita obesitas yang mengalami kecelakaan di kota Metro Lampung berlangsung dramatis. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 14 Mei 2024. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kepanikan melanda saat api menghanguskan sejumlah bangunan di berbagai daerah. Di Pati, Jawa Tengah, si jago merah melalap mes karyawan tempat hiburan malam. Sementara di Kalideres, Jakarta Barat, sebuah gudang penyimpanan sandal ludes terbakar api. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang membakar sebuah gudang sandal di Jalan Yudhistira, Kalideres, Jakarta Barat, Senin malam. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Api akhirnya padam 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari kabel yang melintang di jalan. Ini ada kabel, katanya yang si petugasnya itu temennya ngalungin tali. Jangan. Nah, ditarik-tarik begitu. Nah, terus outlet ke sini. Mungkin meledak kan pas waktu ditarik-tarik kan. Ada kabel sama kabel lagi. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pasien dan petugas rumah sakit dilanda kepanikan saat kepulan asap tebal keluar dari ruangan unit transfusi darah milik RSUD Lapaloloy pada Senin sore. Tim pemadam yang datang dengan 2 mobil damkar langsung melakukan pengecekan di dalam ruangan yang diduga menjadi sumber titik api. Dari hasil pengecekan, ternyata asap berasal dari tempat sampah yang terbakar di dalam ruangan tersebut. Sedangkan di Pati, Jawa Tengah, sebuah mes karyawan tempat hiburan malam yang berada di Jalan Panglima Sudirman juga terbakar pada Senin sore. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Diduga api dipicu korsleting di sebuah pendingin ruangan yang kemudian membesar dan membakar bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sebuah rumah berbahan kayu di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terbakar. Kobaran api menyebabkan warga panik. Rumah di Jalan Anoy, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar Senin siang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah berbahan kayu tersebut. Kebakaran semakin membesar karena tiupan angin kencang. Kebakaran yang berlangsung cepat itu pun mengakibatkan warga sekitar panik. Kebakaran akhirnya berhasil dijinakkan setelah petugas pemadam kebakaran Kota Palangkaraya tiba di lokasi. Tim Rescue Damkar Kota Palangkar dan bidang pemadaman, kami menerima informasi dari Jalan Anoy bahwa telah terjadi kebakaran 1 unit rumah kayu yang panggung, dan kami datang ke sana ternyata benar api itu sudah besar. Dugaan sementara awal mula api dari ruang tamu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usai kemenangan sen subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya sejumlah penyanyi wanita diperiksa KPK karena diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Tetaplah bersama kami.
Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik pemirsa, balon udara tanpa awak meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, akibat insiden ini 4 remaja mengalami luka bakar serius. Sejumlah remaja berlarian menyelamatkan diri saat balon udara berukuran besar meledak di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan suara ledakan terdengar hingga ke permukiman warga. Insiden itu bermula saat mereka hendak menerbangkan balon udara tanpa awak di areal persawahan Desa Mule. Ledakan kemudian terjadi saat para remaja menyalakan petasan yang dipasang di bawah balon. Akibatnya 4 remaja alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Sementara polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Balon yang sudah dibakar, soalnya kan indikasi balon itu gagal naik, kemudian mereka ini berupaya menghilangkan barang bukti, dibakar balonnya. Sudah kami temukan titiknya dan sebagian balon sudah kami amankan. Kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, Dirlantas Polda Jawa Barat dan Polres Subang Selasa dini hari menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Sementara itu, petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan bus maut. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan kebocoran pada sistem pengereman bus. Motor unang ya Bang, unang. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di jalur wisata Ciater Subang, Jawa Barat, petugas gabungan secara maraton masih terus melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa bangkai bus guna mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Selain oleh kepolisian dan penguji dishub, pemeriksaan juga melibatkan agen tunggal pemegang merek atau ATPM sebagai pabrikan pembuat bus. Petugas ATPM melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh bus yang alami kecelakaan. Pemeriksaan di bawah pengawasan dan kerjasama dengan KNKT, Kementerian Perhubungan, dan institusi terkait lainnya. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus, Dirlantas Polda Jabar menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah ada pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sajana. Sementara itu, sejumlah pasien korban kecelakaan masih menjalani perawatan di instalasi rawat inap Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II pada hari Senin. Korban alami luka berat seperti patah tulang. Pihak Jasara Harja mengunjungi sejumlah pasien yang dirawat serta akan menanggung seluruh biaya perawatan pasien. Jadi semua masih tidak ada permasalahan, jadi semua di cover ya. Apalagi penanganannya juga selesai tercover dengan sangat baik. Dan tadi juga kami berinteraksi dengan seluruh pasien, dan pasien ada satu mungkin yang masih merasakan trauma ya, tapi tetap masih bisa melakukan interaksi dengan kami. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Depok menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan menyalakan 1000 lilin sebagai bentuk dukungan kepada para pelajar SMK Lingga Kencana dan orang tua korban. Aksi digelar di Jembatan Boulevard Grand Depok City. Para pelajar berkumpul dan menyalakan lilin, berdoa bersama, serta menyanyikan lagu mengenang para korban dalam tragedi kecelakaan maut di Subang.
Kecelakaan bus yang menewaskan 11 orang dan puluhan penumpang terluka terjadi di Jalan Raya Ciater Subang pada hari Sabtu. Bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok diduga alami remblong hingga akhirnya terguling. Tim Liputan melaporkan. Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang jembatan Aurduri 1 di kota Jambi, Provinsi Jambi. Akibat kecelakaan itu, satu tiang penyangga jembatan roboh. Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang jembatan Aurduri 1 di kota Jambi Senin siang. Diduga kapal tongkang itu hilang kendali saat melintas di bawah jembatan tersebut dan menyebabkan satu tiang penyangga jembatan roboh dan 3 lainnya miring. Petugas polisi air setempat yang datang ke lokasi mengamankan 3 kru kapal tongkang untuk dimintai keterangan. Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada vendornya kurang lebih 4 ya. Yang paling parah 1, kemudian yang 3-nya miring itu. Kemudian yang penyangga sama penghubungnya itu lepas tadi. Nah, ini rencana besok ke depan mau kita olah TKP dulu. Hadirkan dari pihak terkait, instansi terkait. Peristiwa ini membuat masyarakat sekitar khawatir dengan ketahanan jembatan Aurduri 1 yang setiap hari ramai dilintasi kendaraan dan pengguna jalan. Rick Harsen melaporkan dari kota Jambi, Provinsi Jambi. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi seorang korban longsor di jurang sedalam 60 meter di kawasan Panorama 2, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban terjepit di antara 2 mobil yang terjatuh ke dalam jurang. Menggunakan alat berat, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri berupaya mengevakuasi seorang korban dari jurang sedalam 60 meter di Sitinjau Laut, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tubuh korban yang terjepit di antara 2 mobil menyulitkan evakuasi. Tidak hanya itu, medan yang cukup berat dan licin menjadi kendala tersendiri. Satu korban tidak bisa dievakuasi kemarin malam jika kita lakukan pencarian pengambilan jalan. Kita dibantu oleh Tim Padang untuk penumpang kren dengan Basarnas, kita cukup di Longsor yang terjadi di kawasan Sitinjau Laut Minggu sore mengakibatkan 2 unit minibus terjatuh ke dalam jurang. Akibat peristiwa itu, 8 orang penumpang minibus ikut terjatuh, 7 orang telah dievakuasi dan 1 diantaranya meninggal dunia. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Dilanda abrasi, rumah kontrakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan amblas hingga mengakibatkan separuh bangunan tenggelam ke sungai. Akibatnya seorang penghuni terluka akibat tertimpa konstruksi bangunan. Bisa minta tolong Kak, ini ada yang kecelakaan rumah roboh di Pelambuan. Rumah bercat hijau di Jalan Pelambuan Gang Serumpun, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan amblas pada Senin sore. Bangunan yang amblas ini merupakan rumah kontrakan 2 pintu yang baru berdiri sekitar 5 tahun. Amblasnya rumah diduga karena fondasi terdampak abrasi atau pasang surut sungai. Akibatnya hampir separuh bangunan tenggelam ke dasar sungai. Tak hanya itu, kejadian ini juga membuat salah seorang penghuninya terluka akibat tertimpa konstruksi bangunan. Tapi untuk pantauan awal karena abrasi ini aja Bang? Iya, abrasi. Karena pas ini sungainya gini pas di tikungan alok sungai. Jadi abrasi. Guna menghindari insiden yang lebih parah, untuk sementara warga diminta tidak mendekat ke sekitar lokasi kejadian. Dedi Junaidi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat bertambah lagi menjadi 47 orang. Hingga Senin malam, tim SAR gabungan kembali menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal di 3 lokasi yang berbeda di Kabupaten Tanah Datar. Tim SAR gabungan dan masyarakat kembali menemukan 4 korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Senin malam. Petugas menemukan korban di 3 lokasi pencarian di Kabupaten Tanah Datar. Dengan ditemukannya 4 korban lagi, maka korban jiwa akibat banjir bandang bertambah menjadi 47 orang. 1 korban ditemukan di Kecamatan Seluluh Koto, 1 korban di Limokaum, dan 2 orang korban lagi di Kecamatan Rambatan. Keempat korban ditemukan tim SAR di aliran sungai. Mereka terseret saat banjir bandang terjadi pada Sabtu malam. Sementara data yang kita dapatkan di bencana ini, Tanah Datar 47 orang, diperkirakan 47 orang.
Dalam pencarian kita perkirakan sekitar 11 orang. Alhamdulillah tadi kita berhasil menemukan 4 orang korban di beberapa titik lokasi pencarian. Rata-rata korban yang ditemukan oleh tim kita di lapangan berada di sekitar aliran sungai. Di samping kita melakukan pencarian dengan tenaga rescue, kita mempergunakan drone thermal. Tim SAR gabungan masih mencari 11 orang korban yang dinyatakan hilang. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat tim SAR dalam pencarian korban. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan membuat aliran sungai Ogan meluap hingga menyebabkan jembatan gantung terputus. Sementara itu hujan deras yang melanda desa Banjarsari menyebabkan kondisi tanah ambles hingga membuat rumah warga ambruk. Beginilah kondisi 2 rumah warga yang rusak di desa Banjarsari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Bahkan 1 rumah diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Diduga ambruknya rumah ini akibat kondisi tanah yang amblas tergerus air hujan. Penghuni rumah sudah merasakan tanda-tanda mencurigakan saat hujan deras turun. Warga mendengar suara dan merasakan getaran sehingga langsung menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan. Hujan deras. Hujan deras ya? Hujan deras. Begitu mati lampu kan. Berarti pada rumah sudah ada. Berapa masuk ke rumah? Iya, itu imbasnya. Yang bawah itu rumah juga? Itu bergeser rumah itu. Yang ambruknya dapurnya ya Pak? Badan rumah. Badan rumah. Sementara itu sebuah jembatan gantung yang berada di desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, ambruk dan putus. Diduga putusnya jembatan sepanjang 100 meter itu karena tidak kuat menahan terjangan banjir yang melanda wilayah tersebut. Akibatnya warga terancam terisolir. Untuk dapat menyeberang sungai, warga terpaksa harus menggunakan perahu. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun ulang kembali jembatan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali terjadi. Warga di sekitar kaki gunung diimbau menjauh dari puncak dan tidak beraktivitas di radius 3 km. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi dengan mengeluarkan asap tebal. Tinggi kolom abu tampak condong ke arah barat. Erupsi ini melontarkan lava pijar setinggi 1,5 km dari pusat erupsi. Bahkan letusan juga diiringi dentuman keras kerap terdengar hingga ke permukiman. Masih berstatus siaga level 3 atau siaga sejak 9 Mei lalu, warga diimbau menjauh dari puncak gunung dan tidak beraktivitas di radius 3 km. Kita khawatirkan karena sudah hampir 30 jam sejak erupsi terakhir itu tidak ada kegiatan erupsi kembali, sehingga memang erupsi saat ini tekanan erupsinya cukup tinggi gitu. Terjatuh dengan motor yang dikendarainya, seorang wanita penderita obesitas di Kota Metro Lampung terperosok ke dalam selokan air. Ya, setelah diselamatkan, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Wanita penderita obesitas seberat 150 kg ini dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran Kota Metro Lampung dari dalam selokan air. Peristiwa naas itu terjadi di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung pada Minggu malam. Lokasi yang cukup licin menyulitkan petugas melakukan evakuasi. Setelah diselamatkan, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Berbagai upaya, pada akhirnya kami dengan dibantu oleh warga bisa mengevakuasi korban ibu-ibu tersebut. Proses evakuasi berapa lama? Kira-kira nggak nyampe 1 jam, sekitar 45 menit. Sebelumnya korban mengendarai motor dan saat melintasi lokasi kejadian, motor korban oleng hingga terjatuh dan korban terperosok dalam selokan sedalam 3 meter. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro, Lampung. Pemirsa, 2 penyanyi tanah air kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada hari Senin di Gedung Merah Putih, Jakarta. Nayunda Nabila diperiksa atas kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Sementara itu, KPK kembali periksa penyanyi Windy Yunita Gemari alias Windy Idol sebagai saksi kasus dugaan TPPU dengan tersangka sekretaris nonaktif Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Sebagai apa, Pak? Windy Idol keluar dari gedung Merah Putih Jakarta pada Senin sore setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka sekretaris nonaktif Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Kendati begitu, Windy enggan mengungkap terkait materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya, termasuk soal adanya pengembalian uang ke rekening penampung KPK. Windy yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima dan menikmati fasilitas yang diduga hasil korupsi dan gratifikasi yang diterima Hasbi. Sementara itu, penyidik KPK juga memeriksa pedangdut Nayunda Nabila selama 12 jam atas kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda Nabila diduga turut menerima aliran dana sebesar 100 juta rupiah usai mengisi acara hiburan di Kementerian Pertanian. Nama Nayunda Nabila muncul setelah disebut oleh mantan koordinator substansi rumah tangga Kementan, Arif Sofian, saat menjadi saksi dalam persidangan kasus SYL. Pemeriksaan terhadap Nayunda Nabila sangat diperlukan penyidik KPK untuk menelusuri aliran dana dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan SYL. Sidang kasus penipuan penjualan ruko di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricuh. Seorang pengunjung yang merupakan korban penipuan dikeroyok oleh sejumlah orang saat hakim membacakan vonis. Sejumlah orang melakukan aksi pengeroyokan saat majelis hakim menyidangkan perkara penipuan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Senin sore. Korban penipuan jual beli ruko yang menghadiri sidang tiba-tiba diserang oleh kelompok yang diduga pendukung pihak terdakwa. Ironisnya, aksi tak terpuji itu berlangsung saat majelis hakim sedang membacakan vonis bagi terdakwa. Akibat peristiwa tersebut, korban pengeroyokan mengalami luka memar di bagian leher. Di dalam ruangan pengadilan itu saya dikeroyok orang yang tidak kami kenal. Saya tidak sadar lagi karena ramai yang datang. Dan setelah dikeroyok orang, dipisah, entah siapa yang bisa, terakhir saya yang diusir sama hakim keluar, disuruh hakim keluar. Orang yang ngeroyok saya tadi, saya lihat masih di dalam. Dalam kasus penipuan jual beli ruko ini, jaksa menuntut terdakwa dihukum 1 tahun penjara. Namun, majelis hakim memvonis tersangka tidak bersalah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan pemeriksaan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Senin. Dalam sidang terungkap, Syahrul meminta anak buahnya membayar biaya renovasi kamar anak sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang, sejumlah pejabat Kementan hadir sebagai saksi. Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi menyatakan dirinya terpaksa membayar renovasi kamar anak SYL sebesar 200 juta rupiah. Pemakaian uang pribadi dilakukan karena tidak ada yang mau meminjamkan uang. Saksi juga mengungkap pejabat Ekselon 1 Kementerian Pertanian patungan untuk pembelian sembako. Patungan ini mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, SYL diduga memeras uang anak buah untuk perjalanan dinas mulai dari Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Besaran yang diminta bervariasi, ada yang 200 juta rupiah lalu 1 miliar rupiah. SYL juga meminta anak buahnya membayar sewa jet pribadi. Masing-masing Direktorat Jenderal Kementan diminta membayar 300 juta rupiah. Polisi menangkap 2 juru parkir liar yang diduga mematok tarif parkir fantastis di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Polisi menangkap 2 orang juru parkir liar yang diduga menggetok tarif parkir sebesar Rp150.000 di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kedua pelaku rupanya juga terlibat tindak kejahatan lain. Dengan tangan terborgol, 2 pria ini hanya bisa tertunduk saat diamankan petugas. Kedua pelaku adalah juru parkir liar yang kini harus menghadapi sanksi hukum lantaran meminta tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada pengendara yang parkir di luar kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kini polisi juga masih mengejar salah satu pelaku yang diduga juga kerap mematok tarif parkir kepada pengendara dengan harga yang fantastis. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Ironisnya, saat dilakukan pemeriksaan tes urin, salah satu pelaku positif menggunakan narkoba. Sementara satu pelaku lainnya diduga terlibat kasus pencurian terhadap pengunjung di Masjid Istiqlal. Demi kenyamanan warga, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan gencar melakukan giat razia guna menertibkan praktik parkir liar di ibu kota. Masa 150? Memang belum pernah Bapak, baru sekali ini memang kaget. Tapi masa 150 sih? Gitu dong Pak. Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 150 bersih Pak. Sebelumnya viral di media sosial, pengendara mobil berdebat dengan juru parkir liar di luar kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pasalnya, korban diminta membayar parkir seharga Rp150.000. Mana perdanya? Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Ini mengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau ini berdebat. Mereka mengaku ada pihak yang bertanggung jawab meski tempat parkir tersebut merupakan area parkir liar. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, sesosok mayat pria ditemukan di Kalisodong, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jasadnya dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Warga berkerumun di Kalisodong, Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari Senin. Mereka geger saat menemukan seorang pria dalam kondisi tak bernyawa. Mayat pria berusia 38 tahun itu didapati dalam kondisi terlentang. Setelah mendapat laporan, petugas datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban. Dari hasil penyelidikan sementara, sehari sebelum ditemukan tewas, diduga korban sempat menghubungi keluarganya dengan kondisi luka lebam di wajah. Kami masih menunggu tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Timur dan juga ambulan untuk pengangkatan jenazahnya nanti. Kami akan lakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti keterangan lainnya kita akan sampaikan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta guna mengungkap penyebab kematiannya. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pemuda di Jambi menjadi tersangka usai membunuh seorang begal. Namun setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, polisi kini akan menerapkan pasal pembelaan diri dalam kasus tersebut. Inilah FH, pemuda asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yang menjadi tersangka usai membunuh seorang pria pada 30 April lalu. Namun, belakangan diketahui ternyata pria yang dibunuhnya adalah kawanan begal yang ingin mengambil harta benda FH. Kedua begal itu merampas ponsel FH dan adiknya, serta mengancam dengan senjata tajam. FH pun melawan dengan menusukkan senjata tajam yang biasa dibawanya untuk berkebun ke tubuh pelaku begal hingga tersungkur. Atas kejadian itu, awalnya FH dijerat pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, atas temuan fakta baru dan keterangan tim ahli serta saksi, pemuda berusia 20 tahun itu bisa dikenakan pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri. Kami fokusnya adalah mengkonstruksikan bagaimana terhadap saudara FH ini adalah melakukan pembelaan. Itu konstruksinya. Bukan hanya keterangan daripada si tersangka saja, tapi semua bukti yang sudah kita miliki dan juga keterangan-keterangan yang sudah kita dapatkan. Makanya mengkonstruksinya adalah pasal 49. Rencananya, dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan pasal yang diterapkan kepada FH. Rick Harsen melaporkan dari kota Jambi, Jambi. 3 pria diduga kawanan geng motor ditangkap setelah membacok seorang mahasiswa di kota Bogor, Jawa Barat. 1 pelaku harus dilumpuhkan karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Inilah 3 anggota geng motor yang diringkus aparat Polresta Bogor Kota usai membacok seorang mahasiswa saat melintasi kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian punggung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kala itu para pelaku mengira jika korban merupakan anggota geng motor, musuh mereka.
Seorang pelaku yang menjadi eksekutor pembacokan ditembak petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Petugas menyita berbagai senjata tajam dan pakaian korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Ini yang melakukan pembacokan terhadap korban, sehingga korban menderita luka, luka berat di punggungnya, sehingga kita jerat untuk pelaku inisial RJ ini Undang-Undang Darurat Sajam nomor 12 tahun 51, ancaman 10 tahun penjara, dan Undang-Undang Penganiayaan. Ratusan pelajar SMK di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang melakukan konvoi perayaan kelulusan dihukum berjalan kaki dan menuntun sepeda motor sejauh 1,5 km. Selain itu, pengumuman kelulusan pelajar tingkat SMA di kota Yogyakarta diwarnai konvoi dan nyaris tawuran antar pelajar sekolah. Rekaman kamera pengawas di salah satu sudut sekolah di Yogyakarta memperlihatkan konvoi pelajar SMA yang melintas. Tiba-tiba mereka merusak dan menendang pagar sekolah untuk memprovokasi pelajar lain. Saling memprovokasi antar pelajar SMA juga terjadi di kawasan Umbul Harjo. Bahkan salah satu pelajar terjebak masuk sungai di kolong jembatan hingga nyaris dihakimi sesama pelajar lain. Terkait kejadian ini, petugas kepolisian Polresta Yogyakarta mengamankan puluhan pelajar untuk dilakukan pembinaan di Mako Polresta. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik pelajar, berupa petasan, sabu gir motor, hingga tongkat pemukul. Adanya provokasi dari salah satu sekolah yang barusan mengumumkan kelulusan siswanya. Kemudian berdasarkan pemeriksaan awal, ada ajakan dari melalui WA Group untuk melaksanakan konvoi keliling kota. Aparat kepolisian belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Sementara puluhan pelajar yang telah dibina langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Mengantisipasi kejadian terulang, aparat kepolisian masih disiagakan di sejumlah titik rawan. Dengan baju seragam penuh coretan cat, ratusan pelajar putra dan putri sebuah SMK di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dihukum berjalan kaki dan menuntun sepeda motor masing-masing dari Monumen GBN menuju kantor Polres Tegal. Mereka baru saja diamankan personel Sabara Polres Tegal saat berkonvoi merayakan kelulusan di jalan raya. Selain mengganggu ketertiban dan pengguna jalan, ratusan pelajar terpaksa diamankan untuk mencegah tawuran dengan kelompok lain. Para pelajar juga dikenai sanksi tilang karena sebagian besar tidak memakai helm, tidak membawa surat kendaraan dan SIM, serta menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Mereka merayakan kelulusan ini dengan coret-coret dan berkonvoi. Hal ini sangat mengganggu daripada ketertiban masyarakat umum, termasuk juga bagi pengendara kendaraan bermotor lainnya. Sehingga hal ini kami berikan tindakan tegas kepada mereka dan juga pelajaran agar tidak diulangi lagi oleh mereka sendiri ataupun menjadi contoh bagi yang lain. Setelah diberi pembinaan, ratusan pelajar diizinkan pulang dengan syarat dijemput oleh orang tuanya atau anggota keluarga. Tim Liputan melaporkan. Pencurian sepeda motor terjadi di beberapa tempat. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sepeda motor yang ditinggal pemiliknya berolahraga hilang dicuri. Sementara di Tanjung Duren, Jakarta Barat, pencuri beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah indekos. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah indekos di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang saling berbagi tugas, ada yang memantau situasi sedangkan satu pelaku lainnya mengambil motor incaran. Hanya dalam hitungan detik, motor milik penghuni indekos berhasil dibawa kabur dengan cara dibobol, diduga menggunakan kunci letter T. Pelaku melancarkan aksinya saat pagi hari ketika kondisi sepi, tidak ada warga yang berlalu lalang. Pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas juga terjadi di sebuah ruko di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang mencuri sepeda motor yang ditinggal pemiliknya berolahraga. Hanya butuh waktu hitungan detik, seorang pelaku berhasil menjebol dan membawa kabur motor.
Tim Jatandra Satreskrim Polrestabes Semarang di Indramayu, Jawa Barat menangkap seorang pria yang diduga mencuri motor di depan Hotel Sonic, Semarang Barat pada 14 April lalu. Modus pria 28 tahun itu saat mencuri motor terbilang unik, yakni dengan menggunakan daster dan berjalan layaknya perempuan. Dalam pemeriksaan polisi terungkap, maling berdaster ini ternyata seorang residivis karena baru saja keluar dari lapas Kedung Pane, Semarang karena kasus perampokan. Polisi menangkap tersangka aksi pembobolan sebuah kafe dan 2 orang rekannya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang di antaranya nekat melompat dari lantai 3 sebuah penginapan demi menghindari kejaran petugas. Demi menghindari kejaran petugas, pria ini rela meloncat dari lantai 3 sebuah penginapan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun usahanya sia-sia. Salah satu dari 3 tersangka pembobolan kafe itu ditangkap di belakang bangunan rumah kosong oleh petugas. Bersama 2 rekannya, pria tersebut membobol sebuah kafe di Jalan Andi Jema, Makassar pada 6 Mei lalu. 1 dari 3 tersangka merupakan karyawan kafe tersebut. Ini yang dia curi apa-apa saja di kafe itu? Jadi yang dicuri itu berupa uang tunai, kurang lebih 7 juta, terus HP 1 unit. Saat melakukan aksi pembobolan dan pencurian di sebuah kafe pada 6 Mei 2024 lalu, ketiganya saling berbagi tugas. 2 orang berboncengan motor, salah satunya bertugas mematikan lampu. 1 orang lagi bertugas berjaga, sementara 1 tersangka lain bertugas membuka pintu ruko dan melakukan pencurian di dalam kafe. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Warga nekat menerobos masuk bandara demi melihat anggota keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya usai jeda berikut bersama rekan saya Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, balon udara tanpa awak meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 4 remaja mengalami luka bakar serius. Sejumlah remaja berlarian menyelamatkan diri saat balon udara berukuran besar meledak di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan suara ledakan terdengar hingga ke permukiman warga. Insiden itu bermula saat mereka hendak menerbangkan balon udara tanpa awak di areal persawahan Desa Muneng. Ledakan kemudian terjadi saat para remaja menyalakan petasan yang dipasang di bawah balon. Akibatnya 4 remaja alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Sementara polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Balon yang sudah dibakar, soalnya kan indikasi balon itu gagal naik, kemudian mereka ini berupaya menghilangkan barang bukti, dibakar balonnya. Sudah kami temukan titiknya dan sebagian balon itu sudah kami amankan. Kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Dirko Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Seorang wanita di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas saat sedang bersantai di atas ayunan. Diduga tiang beton yang dijadikan tempat pengikat ayunan tak kuat menahan beban hingga kemudian roboh menimpa kepala korban. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat jenazah Irmawati telah terbujur kaku di rumah duka yang berada di Kelurahan Romang Lompoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Anggota keluarga tak percaya melihat korban tewas usai tertimpa tiang beton saat asik rebahan di atas hemok yang bergelantungan di dekat rumah kosnya. Peristiwa terjadi saat korban memasang ayunan hemok dengan cara diikat pada tiang masjid dan tiang beton. Diduga salah satu tiangnya tak kuat menahan beban hingga roboh dan menimpa kepala serta tubuh korban. Irmawati pun tewas seketika di lokasi kejadian. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa yang berada di lokasi robohnya tiang beton indekos langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa kondisi luka di kepala dan tubuh korban. Nah kira ayung-ayung nih, nah bilang itu orang.
itu kayak betongnya tak angkat mentongi. Robo ya? Robo, tidak robo ji, tak kaki. Tindis nih, tak angkanya miten tindis ini mana Jadi pergi Melia kak, hancur ke kepala anak kuliah, jadi mundur kak. Korban Irmawati rencananya akan dimakamkan di TPU Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Seekor ular sanca kembang yang bersembunyi dalam sumur dievakuasi petugas Damkar di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, petugas Damkar mengevakuasi seekor kerbau yang terperosok ke dalam sumur. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras mengevakuasi seekor kerbau yang terperosok ke dalam sumur. Peristiwa itu terjadi di perumahan Wesabe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin siang. Evakuasi tidak berjalan mulus karena bobot kerbau mencapai 80 kg. Belum lagi kondisi sumur yang cukup sempit menyulitkan evakuasi. Seorang petugas harus turun ke dalam sumur untuk menenangkan kerbau yang terus meronta. Kronologisnya diperkirakan rombongan kerbau sekitar kurang lebih 12 ekor mencari makan sampai ke suatu tempat yang diselimuti oleh rerumputan. Sumur tersebut tertutupi oleh rumput yang liar itu sehingga tidak terlihat. Oh, sumur tua memang Pak ya? Sumur tua. Sudah tidak digunakan lagi? Sudah tidak difungsikan lagi. Sementara di Desa Joho Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca kembang dari dalam sumur sedalam 6 meter. Setelah bekerja hampir 1 jam, ular akhirnya berhasil dievakuasi. Ular tersebut rencananya akan dilepas liarkan kembali ke hutan yang merupakan habitatnya. Keberadaan ular dekat pemukiman selama ini sering dikeluhkan warga. Beberapa ekor hewan ternak warga hilang dan diduga dimangsa ular. Tim Liputan melaporkan. Isak tangis keluarga mewarnai pemberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, anggota keluarga nekat menerobos pagar pembatas area bandara karena ingin menyaksikan calon jemaah haji naik pesawat dari dekat. Ratusan anggota keluarga calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci langsung berhamburan menerobos pagar Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Senin siang. Mereka ingin menyaksikan calon jemaah haji naik pesawat dari dekat, sekaligus ingin bersalaman sebelum mereka meninggalkan tanah air. Beruntung aksi warga ini diketahui petugas bandara dan langsung menghalau mereka agar kembali keluar dari area lapangan bandara karena membahayakan keselamatan. Petugas hanya membolehkan warga pengantar menyaksikan masuknya bus calon haji menuju ke runway bandara melalui pintu gerbang utama. Namun karena tidak puas, warga kemudian menerobos masuk ke areal bandara bagian dalam tanpa peduli keselamatannya. Pengantar jemaah haji yang ingin ke bandara, kami mengimbau untuk tetap berada di tempat yang ditentukan oleh petugas karena ini untuk menjamin keselamatan para pengantar sendiri. Sebenarnya kami mengakomodir untuk para pengantar ini untuk bisa melihat dari tayangan live streaming melalui akun YouTube Lombok Airport. Dalam tapi dilarang. Kenapa masuk ke dalam? Ingin lihat keluarga. Biasalah aku siang kita melepas keluarga pergi ke Mekah. Siapa yang pergi Pak? Saudara bapak saya. Sekali lagi kepada para petugas keamanan. Sementara itu isak tangis dan haru keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan ratusan calon jemaah haji di halaman kantor asrama haji Desa Sabandar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Anggota keluarga turut mendoakan dan menyaksikan rombongan sampai naik ke dalam bus. Pada kloter pertama ini, sebanyak 432 orang calon jemaah haji asal Cianjur berangkat menuju embarkasi Bekasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Total sepanjang hari Senin, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH telah menerbangkan sebanyak 23 kloter atau sebanyak 9.070 jemaah dari total 12 embarkasi di tanah air. Jemaah yang masuk ke embarkasi, seluruh embarkasi di Indonesia, ada 13 embarkasi itu. Kemudian setelah dari embarkasi 1 malam paling tidak ya, kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci. Setelah mereka tiba di sana, diterima oleh petugas, kita juga teman-teman petugas juga
terutama yang dari tim kesehatan juga melakukan pengecekan. Pada tahun ini, Indonesia mendapat jatah sebanyak 241.000 kuota, yang terdiri dari 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan terbagi ke dalam 2 gelombang, yang pertama pada 11 hingga 23 Mei, sedangkan gelombang kedua pada 24 Mei hingga 10 Juni mendatang. Tim Liputan melaporkan. Ya, usia senja tak menghalangi wanita lansia di sejumlah wilayah di tanah air untuk menjalankan ibadah haji. Seperti Nenek Ngatimah di Probolinggo, Jawa Timur yang telah berusia 100 tahun. Meski hanya berprofesi sebagai tukang pijat atau urut bayi, ia mampu mewujudkan mimpi menunaikan ibadah haji. Nenek Ngatimah yang tinggal di Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur kedatangan keluarga, sanak saudara dan juga tetangga. Mereka menyampaikan doa atas rencana keberangkatan Ngatimah ke Tanah Suci Mekah. Ia masuk daftar Kementerian Agama sebagai calon jemaah haji yang berangkat tahun ini. Tidak ada yang menyangka jika Ngatimah telah berusia 100 tahun dan profesinya hanya seorang tukang pijat atau tukang urut bayi. Dengan niat dan tekad yang kuat, Ngatimah mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung sejak tahun 2004. Di tahun 2018, Ngatimah mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji tanpa sepengetahuan anggota keluarga. Sementara itu, Nenek Mahrom berusia 69 tahun, warga desa Rumak Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan di kampungnya. Ia menjadi salah satu calon jemaah haji yang berangkat tahun ini. Sehari-hari Nenek Mahrom adalah pedagang kerupuk keliling dari pasar hingga ke dusun. Berkat ketekunan menabung, ia mendaftar haji pada tahun 2012 silam. 12 tahun menanti, mimpinya untuk berhaji akhirnya terwujud. Namanya masuk dalam daftar calon jemaah haji asal Lombok Barat. Begitupun dengan Syaimah Damanik, nenek berusia 95 tahun asal Kabupaten Asahan menjadi calon jemaah haji tertua asal Sumatera Utara pada pelaksanaan haji tahun 2024. Meski harus didorong menggunakan kursi roda, nenek Syaimah terlihat bahagia. Ia tergabung dalam kloter 1 embarkasi Haji Medan. Pelaksanaan haji tahun ini memprioritaskan pelayanan ramah warga lansia, di mana dari total kuota haji asal Sumatera Utara, 416 diantaranya dikategorikan warga lansia. Tahun ini anggota keluarga diperbolehkan menjadi pendamping calon jemaah haji lansia. Di informasi berikutnya pemirsa, Yayasan Pendi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di pesisir pantai Karangmalang, Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menanggulangi abrasi di lingkungan sekitar pesisir pantai. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Lindungi Hutan melakukan kegiatan penanaman 1.000 pohon di pesisir pantai Karangmalang, Kendal, Jawa Tengah. Penanaman 1.000 pohon berjenis cemara laut ini bertujuan untuk menanggulangi abrasi di lingkungan sekitar pesisir pantai yang berdekatan dengan hunian penduduk. Kegiatan penghijauan yaitu penanaman 1.000 pohon cemara laut. Ini sangat diperlukan oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Padebon, Kabupaten Kendal, karena memang di sekitar pinggiran laut ini, di pantai ini banyak bermukim masyarakat. Sehingga kita melakukan penanaman pohon pada pagi hari ini untuk menghindari terjadinya abrasi di tempat ini. Kegiatan penanaman 1.000 pohon ini diikuti tokoh masyarakat, warga, mahasiswa, serta pemerhati lingkungan. Mereka antusias untuk ikut berperan serta menjaga ekosistem pesisir. Kami berharap YPP SCTV Indosiar terus melaksanakan giat untuk melaksanakan amal-amal dan giat lingkungan yang berguna bagi Kabupaten Kendal, khususnya juga kepada lingkungan-lingkungan ataupun yayasan untuk amal di wilayah yang lain, karena ini sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan dan kehidupan di Indonesia.
Selain untuk mencegah abrasi, kegiatan penanaman pohon ini juga bertujuan untuk menghijaukan lingkungan pesisir agar lebih asri. Ahmad Hilman melaporkan dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Diguyur hujan deras, sebuah rumah warga dan satu jembatan gantung di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ambruk. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan membuat aliran sungai Ogan meluap hingga menyebabkan jembatan gantung terputus. Sementara itu hujan deras yang melanda desa Banjarsari menyebabkan kondisi tanah ambles hingga membuat rumah warga ambruk. Beginilah kondisi dua rumah warga yang rusak di desa Banjarsari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Bahkan satu rumah diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Diduga ambruknya rumah ini akibat kondisi tanah yang amblas tergerus air hujan. Penghuni rumah sudah merasakan tanda-tanda mencurigakan saat hujan deras turun. Warga mendengar suara dan merasakan getaran sehingga langsung menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan. Hujan deras. Hujan deras ya? Hujan deras. Di tempat mati lampu kan. Berarti pada rumah sudah ada. Berapa rumah? Cuma ke rumah? Iya, itu imbasnya. Yang bawah itu rumah juga? Itu betul rumah itu. Yang ambruk ini dapurnya ya Pak? Badan rumah. Badan rumah sih. Sementara itu sebuah jembatan gantung yang berada di desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, ambruk dan putus. Diduga putusnya jembatan sepanjang 100 meter itu karena tidak kuat menahan terjangan banjir yang melanda wilayah tersebut. Akibatnya warga terancam terisolir. Untuk dapat menyeberang sungai, warga terpaksa harus menggunakan perahu. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun ulang kembali jembatan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Korban banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat bertambah menjadi 47 orang. Hingga Senin malam, tim SAR gabungan kembali menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan dan masyarakat kembali menemukan 4 korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Senin malam. Petugas menemukan korban di 3 lokasi pencarian di Kabupaten Tanah Datar. Dengan ditemukannya 4 korban lagi, maka korban jiwa akibat banjir bandang bertambah menjadi 47 orang. 1 korban ditemukan di Kecamatan Seluluh Koto, 1 korban di Limukaum, dan 2 orang korban lagi di Kecamatan Rambatan. Keempat korban ditemukan tim SAR di aliran sungai. Mereka terseret saat banjir bandang terjadi pada Sabtu malam. Para data yang kita dapatkan di bencana ini tanda-tanda 47 orang, diperkirakan 47 orang. Dalam pencarian kita perkirakan sekitar 11 orang. Alhamdulillah tadi kita berhasil menemukan 4 orang korban di beberapa titik lokasi pencarian. Rata-rata korban yang ditemukan oleh tim kita di lapangan berada di sekitar aliran sungai. Pada samping kita melakukan pencarian dengan tenaga rescue, kita mempergunakan drone thermal. Tim SAR gabungan masih mencari 11 orang korban yang dinyatakan hilang. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat tim SAR dalam pencarian korban. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari informasi pasar pemirsa, harga cabai rawit di Timika, Papua Tengah meroket hingga menembus harga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara harga sayur mayur di kota Parepare mulai mengalami kenaikan pasca bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah sentra penghasil sayur di Sulawesi Selatan. Harga sayur mayur di pasar tradisional Lakesi, kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai mengalami kenaikan sekira Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram dari harga normal. Kenaikan harga dipicu bencana banjir bandang yang menerjang kawasan sentra penghasil sayur di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Sidrap.
Sementara di Pasar Timika, Papua Tengah, sudah 3 hari terakhir ini harga cabai rawit mengalami lonjakan harga. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp70.000 per kilogram kini mengalami kenaikan hingga menembus harga Rp130.000 per kilogramnya. Pedasnya kenaikan harga cabai rawit disebabkan kurangnya pasokan dari petani cabai yang mengalami gagal panen. Sedangkan sejumlah petani bawang merah di Desa Nguren Rejo, Wedari Jaksa, Pati, Jawa Tengah sedang tersenyum bahagia menanti panen raya di tengah tingginya harga bawang merah. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani berkisar antara Rp20-Rp30.000 per kilogram. Padahal di waktu normal harga berambang di tingkat petani hanya di bawah Rp10.000. Selain harga belinya tinggi, petani puas dengan kualitas bawang merah yang mereka peroleh pada musim panen kali ini. Kita ke lapangan hijau, pemirsa. Ratusan supporter Borneo FC datangi langsung tempat latihan para pemain pesut etam yang tengah berlatih jelang menghadapi Madura United pada semifinal leg 1 Championship Series BRI Liga 1. Sementara itu seluruh pemain Bali United dalam kondisi prima untuk menghadapi Persib Bandung. Persiapan jelang bergulirnya babak semifinal Championship Series BRI Liga 1 terus dilakukan Bali United dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Trisakti, Kuta Badung pada Senin sore. Seluruh pemain Serdadu Tridatu kini dalam kondisi prima dan siap diturunkan untuk menghadapi Persib Bandung pada leg pertama ini. Lebih dari 1 minggu ini kami melakukan persiapan yang sangat bagus dalam latihan. Taktik dan strategi sudah diberikan oleh tim pelatih. Saya lihat semua teman-teman pemain sangat siap dan termotivasi untuk pertandingan besok. Sementara di kubu seberang, Persib Bandung akan mendapat keuntungan karena kondisi tuan rumah yang harus tampil tanpa dukungan penonton. Meski begitu, Persib harus berjuang beradaptasi cepat dengan lapangan pertandingan di Bali United Center karena kondisi cukup berangin kencang mengingat berada di pinggir pantai. Pemindahan tempat pertandingan ini dilakukan karena Stadion Kapten Iwayan Dipta yang biasa jadi markas Bali United tengah dipakai untuk ajang Piala Asia U17 wanita. Pada laga semifinal lainnya, Borneo FC terus mematangkan taktik permainan jelang menghadapi Madura United dengan menggelar latihan di lapangan Borneo FC Training Ground di Sungai Kunjang, Samarinda. Bahkan untuk memompa dan menambah motivasi pesut etam, para supporter datang langsung ke tempat latihan untuk memberi dukungan kepada para pemain. Kehadiran para supporter ini semakin membuat para pemain Borneo FC optimis dapat mencuri kemenangan di laga kandang atas Madura United pada laga-lag pertama semifinal Championship Series BRI Liga 1. Tim Liputan melaporkan. Saksikan Championship Series BRI Liga 1 pada 14-31 Mei 2024 dan jangan lupa nanti malam saksikan pertandingan semifinal leg pertama antara Bali United FC melawan Persib Bandung Selasa 14 Mei pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.